Kesimpulan penting dalam ekskavasi lanjutan situs Bongal ini. Hasil penelitian tahun 2022 ini makin menguatkan hipotesis kami terkait fungsi dari situs Bongal ini masa lalu. Yakni situs Bongal ini adalah satu pelabuhan kuno, kemudian juga dia berfungsi sebagai permukiman kuno yang dihuni oleh para pendatang maupun masyarakat lokal. Mereka kenapa bisa berkumpul di sini itu karena ada daya tarik utamanya, yakni sumber daya alam berupa kapur atau kapur pansur. Kemudian bisa juga ada kemenyan, kemudian emas juga. Kemudian jenis kayu-kayuan harum yang lain yang kemudian menjadi penarik masyarakat dari mancanegara hadir di situs Bongal utama itu. Nah, kemudian di sini juga kami mendapatkan bukti kuat bahwa ada struktur bangunan yang terbuat dari kayu yang sementara belum bisa kami simpulkan fungsinya apa, tapi itu jelas buatan manusia. Kemudian kami temukan juga struktur batu yang fungsinya tampaknya adalah sebagai kuburan atau makam. Nah, ini sedang ditindaklanjuti untuk membuktikan bahwa apakah benar itu makam atau fungsi yang lain, tapi jelas bukan manusia juga. Nah, kemudian juga kami dapatkan, ini juga menguatkan hasil temuan tahun lalu, adanya perdagangan rempah. Wujud rempah yang kami temukan yang berasal dari luar Pulau Sumatera adalah pala. Pala ini didatangkan dari Kepulauan Maluku dan hadir di sini jelas di sini belum ada waktu pada abad-abad ke-7 sampai ke-9. Tapi hadir ada di sini karena jelas ada perdagangan antar kawasan. Nah, itu menggunakan perahu-perahu atau kapal-kapal kuno pada masanya. Dan bukti adanya moda transportasi air itu saat ini disimpan di galeri di Jago-Jago. Jadi kira-kira ke depan nanti Pak, ini gimana Pak? Hasil dari penelitian itu, upaya untuk berikutnya gimana Kami nih? harapkan pemerintah daerah bisa segera menetapkan situs Bongal sebagai situs cagar budaya. Nah, sudah ditekan tingkat kabupaten, ini kami dorong di tingkat provinsi. Karena ini skupnya saya rasa tidak hanya kabupaten, tapi juga lebih tinggi lagi, tidak hanya provinsi, bahkan nasional. Iya. Kedepannya target utama kami adalah menetapkan situs Bongal sebagai situs cagar budaya tingkat nasional. Upaya yang sudah kira-kira akan dilakukan baik itu tingkat provinsi dan sampai ke nasional, upaya apa yang akan di? Ya, yang jelas yang tingkat kabupaten sudah. Nah, sekarang draft untuk hasil kajiannya ini sudah masuk di tingkat provinsi. Kalau provinsi sudah oke, baru nanti kami dorong ke tingkat nasional. Nah, kira-kira Pak, ada nggak kendala ini Pak? Artefaknya itu umurnya berapa? Artefaknya itu yang paling tua abad ke-6, artinya tahun 500-an. Artinya itu sudah lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Dengan buah pala tadi dibandingkan dengan Maluku kedatangan Portugis, berapa lama selisih abadnya? Kalau kita anggaplah tahun 1500-an awal kedatangan Portugis, ini sudah ada dari tahun 600-an. Artinya berselang 900 tahun sebelum kedatangan bangsa Portugis. Itu sudah ada pala di sini. Bisakah Bapak membuat suatu kesimpulan sementara bahwasannya dari Maluku itu datang berdagang ke Tapanuli Tengah? Iya. Dikarenakan sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, buah pala itu ditemukan jauh sebelum Portugis datang ke Maluku. Iya. Bisa nggak Pak? Jadi ini adanya temuan moda transportasi yang di Bongal, berupa perahu atau kapal, itu mencirikan perahu atau kapal dari kawasan Asia Tenggara. Artinya dengan teknologi pembuatan kapal dari Asia Tenggara, tapi juga ada kemungkinan ini datang dari Arab, dari Timur Tengah. Nah, kapal-kapal inilah yang menjemput ke Kepulauan Maluku sana, membawa produk alam dari Kepulauan Maluku, kemudian dibawa ke kawasan pantai barat Pulau Sumatera, melewati beberapa pelabuhan yang ada di Nusantara. Bisa jadi lewat Jawa, kemudian masuklah ke Selat Sunda, barulah ke pantai barat Sumatera. Bisa Pak disimpulkan bahwasanya situs Bongal untuk penemuan situs Bongal ini ada bandar yang terpusat di pantai barat di situ. Iya, situs Bongal ini adalah salah satu bandar yang ada di pantai barat Pulau Sumatera. Dan ini sejauh ini adalah data tertua pelabuhan di kawasan pantai barat Pulau Sumatera. Pak Eri, kalau dari temuannya kan sangat beragam ya. Iya. Ada keramik-keramik Cina, tembikar Arab, temuan kaca-kaca Arab. Kalau boleh digambarkan, apakah temuan-temuan ini dapat mewakili bagaimana pola kehidupan masyarakat waktu itu atau interaksi
antar negara atau antar kawasan gitu. Ya, kita tidak bisa membayangkan bahwa mereka datang langsung ya, tapi pasti mereka melewati pelabuhan-pelabuhan Nantara. Nah, kita bisa berasumsi bahwa kapal-kapal dari Cina, kemudian kapal-kapal dari Arab pasti melewati sejumlah tempat yang sebelum sampai ke pantai barat Sumatera. Untuk diketahui, Cina sendiri itu baru melayari samudra lautan itu setelah abad ke-11. Artinya apa? Sebelum masa itu, kapal-kapal dari Arab atau kapal-kapal dari Nusantara yang membawa produk-produk dari Cina berupa keramik-keramik tadi dan yang lain-lain. Nah, kemudian di sana juga lah masuk kapal-kapal dari Arab. Itu sudah secara eksplisit disampaikan oleh Icing, seorang pelajar Buddha dari Cina yang saat datang ke Sriwijaya mereka naik kapal dari Persia atau Arab. Nah, kemudian setelah sekian lama di Sriwijaya untuk menuju India, dia naik kapal dari Sriwijaya. Artinya kapal Nusantara juga berperang. Nah, artinya apa? Barang-barang itu bisa ada di Bongal. Polanya seperti itu. Apakah itu menandakan bahwa pelayaran dari Arab ini sangat penting dalam menjalin peradaban atau perdagangan ke pelabuhan? Iya, iya. Peran mereka sangat penting karena mereka juga membawa produknya dari sana, kemudian juga membawa teknologinya, sehingga berkembanglah bentuk peradaban yang baru di sini. Ada yang menarik tadi, Pak. Bapak tadi sebutkan bukannya pedagang dari Cina yang datang ke sini kapal Cina, tetapi menumpang kapal daripada Arab atau Timur Tengah. Kan gitu Pak, tadi penjelasan Bapak. Pertanyaannya gini Pak, kita mengenal bahwasanya Kota Barus itu merupakan barometernya titik nol masuknya Islam. Pertanyaannya Pak begini, apakah pedagang Arab yang dari situs Bongal yang ke Barus sesuai dengan penelitian Bapak di Barus, atau mereka yang dari Barus ke situ Bongal? Kita gambarkan ini dulu. Memang berdasarkan data historis yang sering dikaitkan dengan kedatangan Islam awal selalu dikaitkan dengan Barus. Tapi ini kan hasil tafsiran atas berita Arab yang menyebutkan tentang fansur atau fansuri. Nah, ini nanti yang akan kami kembangkan untuk kajian lebih lanjut. Apakah benar Barus itu adalah identik dengan fansuri? Jangan-jangan fansuri itu adalah Bongal. Itu intinya. Dan ini sekarang masih sedang berlangsung. Terus untuk terakhir mungkin dari saya Pak, untuk bisa meyakinkan pemerintah pusat supaya ini betul-betul bisa menjadi cagar budaya nasional, langkah-langkah apa yang akan dipersiapkan ini Pak? Yang jelas ini akan kami expose hasil kajian ini ke dalam bentuk buku yang nanti akan kerjasama dengan media literasi Indonesia, buku kompilasi dari kajian kami. Kemudian kami tekankan juga ini arti pentingnya kaitannya dengan upaya pemerintah memasukkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Nah, itu poin utama yang akan kami sampaikan, arti pentingnya Bongal. Di sini jelas ada rempah-rempah yang berasal dari Maluku dan ternyata ditemukan di sini itu jelas jalur rempah. Artinya Bapak optimis ini Pak ya bahwa memang. Apakah ada tindak lanjut terkait penelitian ini? Ya, sejauh ini kami rencanakan akan ngirim sampel-sampelnya untuk identifikasi pertanggalan sama jenisnya kayunya, kemudian jenis biji-bijiannya untuk memperluas interpretasinya. Mungkin pesan dan harapan kepada masyarakat khususnya yang masih ada di Desa Jago-Jago Pak. Kami berharap ya masyarakat memahami arti penting warisan budayanya. Jadi ketika mereka menemukan benda-benda budaya dari masa lalu, mereka mohon jangan dilepas keluar. Disimpan dulu sebagai khasanah kekayaan mereka. Soalnya ke depan akan dibangun museum Bongal di Jago-Jago yang akan menyimpan materi-materi temuan dari Bongal itu. Nah, kalau ini udah keluar nggak ada isinya, terus buat apa bikin museum kan itu? Betul. Basicnya Pak bisa sebutkan namanya. Oh ya, nama saya Eri Sudewo dari instansi pusat kantor arkeologi Sumatera Utara di bawah Badan Riset Inovasi Nasional. Bapak yang di tengah ini Pak? Oh ini Pak, jadi kami berkomitmen dari Sultanat Institute dan Media Literasi Indonesia memang membantu bekerja sama dengan BRIN untuk terus menggali situs Bongal ini. Sejak tahun 2020 kita sudah masuk, 2021 kita ekskavasi bersama, kemudian 2002 ini dan insya Allah 2023 kita akan lanjutkan juga ekskavasi lanjutan. Memang kami dengan penelitian studi pustaka naskah Arab yang kami lakukan, Bandar
Bongal ini kita indikasikan memang tempat pertemuan barang antara Cina dengan Timur Tengah. Timur Tengah. Dia menjadi tempat satu pusat pelabuhan internasional yang terkenal karena dalam catatan naskah Arab hanya 3 yang disebutkan, Fansur, Lamri, dan Palembang di zaman itu. Maka situs ini menjadi situs yang penting. Tadi juga di kesimpulan Pak Eri, data arkeologis ini juga bisa mengubah historiografi dari dunia dan Indonesia pada secara khususnya. Dalam catatan naskah Arab pun juga Bongal ini juga merupakan lokasi yang mengekspor emas dan kafur. Nah, nanti kita juga berkomitmen melalui media literasi Indonesia dengan BRIN, arkeologi juga dengan lingkungan hidup, kehutanan untuk melakukan konservasi agar nanti ada onset museum. Selain ada, kita juga sudah kelola galeri sejarah Bongal di Desa Jago-Jago. Harapannya memang nanti bersama provinsi kita bangun museum dan juga bagaimana agar replika atau miniatur dari Bongal di masa lalu atau Fansur di masa lalu itu bisa kita wujudkan sehingga nilai-nilai sejarah ini bisa terus diteruskan oleh masyarakat kita dan juga membanggakan masyarakat Tapteng dan juga Indonesia di mata dunia. Mungkin seperti itu. Berarti nanti museumnya di Bongal ya? Ya, kita sudah ada rencana itu, tadi sudah dibahas. Saat ini sudah ada galeri, sebatas galeri, tapi kita sudah rencanakan akan ada museum yang nanti dikelola bersama antara pemerintah setempat dengan kami juga bersama-sama untuk mewujudkan itu. Jadi artinya kalau masyarakat itu menemukan barang-barang kuno itu nggak usah dijual keluar, karena nanti itu akan bisa dipergunakan atau kata kasarnya mereka bisalah mendapat uang juga, nggak usah pada dijual ke yang lain gitu maksudnya ya? Atau gimana ini Pak? Oh ya. Itu urusannya Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oh gitu ya. Karena kadang-kadang kan sering masyarakat menjual karena nilainya yang mahal. Itu yang membuat sering gitu loh. Oke. Oke, makasih Pak ya. Iya, Pak.